Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dunia. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 7, pembelajaran tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Karena kemarin kita sudah pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran 3 dan 4. Oke. Next. Oke, benar. Nah, sebelumnya silakan kalian buka buku kalian tema 7 halaman 22. Hari ini materi kita adalah sebentar. Pennya warna biru aja. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar yang namanya kalimat utama dan ringkasan. Sebelum kita belajar ini, kita akan belajar dulu tentang paragraf. Oke? Next. Nah, oke, sekarang kita akan belajar tentang paragraf terlebih dahulu. Mana pointernya? Kok hilang? Oke. Sekarang kita belajar tentang paragraf. Paragraf adalah susunan kalimat yang diawali dari kalimat utama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada berapa paragraf atau ciri paragraf. Biasanya kalau di kelas 4 nanti kalian akan mengenal yang namanya kalimat yang menjorok ke dalam. Jadi ini kalimat pertama ini aturannya harusnya agak menjorok ke kanan. Jadi mulainya dari sini, manusia. Nah, di sini nggak ada. Tapi kalau masih kelas 3, jadi belajarnya seperti ini. Paragraf biasanya, di kumpulan kalimat ini akan diberi jeda. Ini jedanya. Jedanya ini baru akan dimulai dari kumpulan kalimat berikutnya. Nah, diberi jeda lagi, kemudian berlanjut ke kumpulan kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya. Jadi seperti itu. Ya, sebentar. Kita lanjut dulu coba. Oke. Sekarang kita cek dulu di sini ada berapa paragraf. Di sini ada 1, 2, 3 paragraf. Jadi sebelum kalian mengetahui kalimat utamanya, kalian harus tahu dulu di teks tersebut, di teks yang kalian baca, di teks yang kalian pahami itu ada berapa paragraf. Sudah ketemu? Nah, sebelumnya kita kan sudah dihitungkan tadi ada berapa paragraf. Setelah itu kita akan mengetahui apa itu yang namanya kalimat utama. Oke, bahasan berikutnya adalah kalimat utama. Mana ini? Oke. Kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Mudah singkat ya. Kalimat utama adalah kalimat pengembang suatu paragraf. Jadi dari kalimat utama ini nanti akan dikembangkan ke kalimat-kalimat berikutnya. Oke, biasanya KU letaknya di mana, Bu Diah? Letaknya di mana? Oke. KU biasanya terletak di kalimat pertama. Pertama, suatu paragraf. Oke, tadi kalau udah ngitung, di teks ini ada berapa paragraf? Ternyata ada berapa tadi? Ada 3 paragraf. Udah hapus dulu.
Aduh, hapusnya lama. Kita balik lagi ke pen. Oke. Ada 3 paragraf. Biasanya dalam satu paragraf itu ada 1 KU. Jadi ada 1 kalimat utama. Kalau 3 paragraf, otomatis ada berapa kalimat utama? Ada 3 kalimat utama di setiap paragraf. Ingat, KU tadi letaknya di mana? Di awal kalimat atau di kalimat pertama. Kalimat pertama itu adalah kalimat utama paragraf tersebut. Sekarang kita lihat di sini. Di sini yang berwarna merah ini adalah kalimat pertamanya. Berarti ini adalah KU-nya. KU1. Kita lihat paragraf kedua. Sudah diberi tanda merah jadi lebih gampang. Berarti ini adalah KU2. Ini KU1 ya, maaf. Kemudian di paragraf ketiga ini adalah KU3. KU3. Berarti di teks ini ada 3 kalimat utama. Oke, sampai sini paham? Nah, oh ternyata belum. Jadi hapus dulu yang sebelumnya. Here is in all side. Nah, oke. Oke, tadi ada 3 KU. Tidak 3 KU kalimat utama. Kalau misalnya ada apa? Perintah. Tentukan ringkasannya. Tentukan ringkasan. KU ini tadi adalah ringkasannya. Jadi 3 KU ini tadi. Jadi ringkasannya, buatlah ringkasan dari teks hasil teknologi pangan. Buatlah ringkasan dari teks hasil teknologi pangan. Berarti ringkasannya yang mana? Yang di merah-merah ini. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ini ringkasannya. Jadi nanti ditulis kalimat utamanya dari paragraf pertama sampai paragraf akhir. Itu akan jadi ringkasannya. Sampai sini jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Mana pointernya? Nah, ingat sebelum kalian menentukan kalimat utamanya atau ringkasannya, kalian harus bisa menghitung dulu di teks tersebut ada berapa paragraf. Oke, sekarang kita hitung dulu. Kira-kira ada paragraf ya? Ada berapa paragraf ya? Kalau dilihat dari sekasat mata gini, sepertinya ada lebih dari 3. Sekarang kita hitung dulu. Ingat, ketika ada kumpulan kalimat, kemudian di sini ada jarak. Ini udah warnai. Berarti ini paragraf pertama, P1, udah singkat. Kemudian ada kumpulan kalimat lagi, ini P2. Ada jarak lagi di sini. Ini P3, paragraf ketiga. Ada jarak lagi. Ini berarti P4. Berarti ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ayo. Berarti di sini ada 4 paragraf. Oke, ingat kalau ada 4 paragraf berarti ada 4 KU. Apa itu tadi KU? KU adalah kalimat utama pengembang suatu paragraf. Oke. Nah, sekarang kita cari kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Pakai ini. Baik. Ini dia kalimat utamanya paragraf pertama. Ini, alam Indonesia sungguh kaya. Hop, sampai sini aja. Ingat, kalimat diakhiri dengan titik. Ya, ingat ya, diakhiri dengan titik. Kemudian kita beranjak ke paragraf kedua. Kalimat utamanya mana? Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Hop, ini adalah kalimat utama paragraf kedua. Kita lanjut ke paragraf ketiga.
Mana kalimat utamanya? Ingat, diakhiri dengan titik. Nah, stop. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Paragraf ketiga sudah ketemu, kita lanjut ke paragraf keempat. Mana kalimat utamanya? Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Stop sampai sini karena di sini ada titiknya. Berarti sudah ketemu 4 kalimat utamanya. Ingat, setiap satu paragraf ada 1 kalimat utama. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, tentukan ringkasannya dari mana? Tentukan ringkasan. Ringkasan teks teknologi pangan. Berarti nanti kalian tulis dari Indonesia, alam Indonesia sungguh kaya, hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Ini ringkasannya. Jadi kalian tidak perlu lagi memikirkan, "Yuk kita ringkas." Biasa, cara ringkas biasa. Caranya seperti itu. Kalian tentukan kalimat utamanya. Sampai di sini jelas? Jelas ya, Budi harap jelas. Oke. Jadi ingat tadi, mana ringkasannya tadi dari mana? Ringkasannya tadi dari mana? Ringkasannya ditulis ini tadi, alam Indonesia sungguh kaya. Hasil panen dan ternak melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Selanjutnya, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Itulah ringkasannya. Oke. Sekarang kalian buka halaman berapa nih? Buka buku paket tema 7 halaman 28. Oke, di sini sebenarnya sudah Budi jelaskan di di materi sebelumnya, di tema 6 itu sudah ada. Kita mengulas sebentar atau mengulang sebentar, oke? Ingat kemarin ketika satu persegi ini itu dihitungnya berapa satuan? Spidolnya mana ini kok hilang? Oke. Satu persegi hitungannya 1 satuan. Kalau 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Nah, sekarang kita hitung dari gambar yang pertama ini. Kok nggak jalan ini pulpennya. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan persegi. Yang kedua kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ternyata sama. Tapi yang membedakan adalah gambar segitiganya lebih banyak ya. Kita hitung yang gambar ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Kita hitung gambar yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5 sama 5 satuan. Gambar yang kelima kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Gambar terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Di sini udah jelas ya, seperti yang sudah Budi jelaskan kemarin, tidak ada perbedaan yang jauh. Oke. Tadi udah. Tugasnya ini silahkan kalian screenshot dulu atau di post dulu. Ini tugasnya. Soal kerjakan ya, ini dikerjakan. Jadi soal pertama, soal 1. Nanti bisa digambar, dihitung nanti ada berapa. Gambar 1 ada berapa satuan, titik-titik satuan. Gambar 2 ada berapa satuan. Gambar 3 ada berapa satuan. Gambar 4 ada berapa satuan. Oke, silahkan di pause dulu. Udah bersihkan dulu ini, biar bisa di pause, biar bersih kalau di pause. Ya, silahkan di pause dulu. Sudah, kita lanjut ke next. Nah, sekarang kan buka buku paket halaman 29. Oke, di sini dari kalau di buku paket tidak urut ya, padahal di teksnya tuh urut loh. Jadi akan Budi urutkan dari yang pertama. Ini yang pertama ini ada siapa? Di sini ada Udin. Kemudian di sini ada siapa? Di sini ada Edo.
Di sini ada siapa? Di sini ada Dayu. Di sini ada siapa? Ada Benny, ada Siti, dan Lani. Oke, di sini Budia mengurutkan berdasarkan teks yang ada di halaman 29, jadi kalian bisa baca dulu. Oke. Jadi Budia bicara sambil kalian membaca ya. Oke. Di teks tersebut itu ada mereka mengenakan pakaian adat, kemudian juga mereka membawa makanan khas dari daerahnya masing-masing. Di sini Edo membawa combro. Ini namanya combro. Oncom di jeruk biasanya namanya dari itu. Combro itu biasanya disebut dari singkong dan diisi oncom. Tapi kalau kita di Jogja, di daerah Jawa Tengah, biasanya diisi sambal tempe. Sambal tempe. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada siapa? Kemudian dulu, ini ada Udin. Ini ada Edo. Oke, Edo bawa apa Budia? Edo bawa kue sagu. Tapi kalau dari gambar ini sebenarnya ini papeda, bukan kue sagu. Tapi kita ikut teks aja ya. Kemudian selanjutnya, ini di sini ada siapa? Di sini ternyata ada Dayu. Dayu bawa apa? Dayu bawa apa ya? Dayu. Oh, ternyata Dayu membawa sate lilit. Sate lilit itu dari Bali. Oke. Sebenarnya sate lilit itu dibuatnya dari daging sapi. Tapi ada juga yang dibuat dari daging babi. Karena masyarakat Bali itu, ini dari Bali ya. Sate lilit itu masyarakat Bali itu kebanyakan mayoritas mereka menganut agama Hindu. Jadi biasanya ada dagingnya tuh biasanya kebanyakan dari babi. Jadi kalau kalian lagi berada di Bali, hati-hati makanannya ya, karena kita kan muslim. Oke, udah terangkan lagi. Jadi sate lilit itu dibuatnya dari daging giling. Bisa dari ayam, bisa dari sapi, bisa dari daging apapun itu. Kemudian dililitkan di bambu yang tipis ini, bukan tusuk bambu yang kayak sate biasa itu, tapi bambu yang lebih tipis seperti ini. Oke. Kemudian ada Benny. Ini Benny dari mana? Benny itu ceritanya dari Manado. Nah, makanan khasnya yaitu namanya panada. Kalau secara kasat mata itu seperti pastel, tapi bedanya kulitnya lebih tebal dan isiannya bukan sayur tapi ayam. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita ada Siti. Siti ceritanya dari mana? Siti ceritanya dari Padang. Kemudian makanan khas yang dia bawa itu apa? Singkong balado. Atau apa ini? Singkong ya, benar, singkong Padang. Jadi singkong balado yang dari Padang itu cenderung warnanya merah, bumbunya pekat, merah ini pekat, dan rasanya tuh pedas manis. Sekarang kita lanjut. Ini ada siapa? Lani. Lani ini ceritanya dari Lani itu adalah anak etnis Tionghoa, keturunan China, tapi udah jauh, jadi nggak 100% Cina, tapi dia udah ada campuran dari pribuminya. Oke. Nah, Lani ini bawa yang namanya kue keranjang. Kue keranjang itu apa? Kue keranjang itu kayak dodol. Jadi warnanya sama seperti dodol, tapi rasanya lebih padat. Kalau dodol itu kan rasanya kadang agak lengket gitu ya. Rasanya sama-sama manis, tapi manisnya tuh tidak terlalu banyak rasanya. Jadi kalau ini cenderung rasa pandan aja atau gula Jawa. Itu ya. Next. Nah, di sini ada foto perayaan HUT RI ke-72, yaitu tahun 2017, di mana para petinggi-petinggi negara dari presiden itu menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Tujuannya apa? Untuk
menghargai adanya keberagaman. Ini adalah salah satu keberagaman pakaian adat. Oke, sekarang kita lanjut ke slide sebelumnya dulu. Oke, di slide ini itu ada berapa macam keberagaman? Oke, keberagaman yang pertama adalah keberagaman baju adat. Yang kedua, keberagaman makanan. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian di depan mata kalian terdapat berbagai macam keberagaman? Tidak hanya baju, tapi juga makanan. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu menghormati. Bukan ceng-cengin atau ngece. Itu jangan, tidak boleh. Ketika kalian melakukan hal ini, ceng-cengin, ngece ini, berarti kalian tidak yang namanya menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Oke? Nah, ini keberagaman kita itu selalu diwujudkan sebaik mungkin, sebisa mungkin, agar apa? Masyarakat dunia tahu betul bahwa Indonesia itu beragam budaya, beragam pakaian adat, beragam, pokoknya banyak keberagaman di Indonesia itu. Oke? Nah, soal tugas buku tema 7 halaman 34. Tugasnya ada dua ya, ini tugas yang kedua. Tugas kedua, tentukan 1. Jumlah paragrafnya ada berapa? Kemudian tentukan ringkasan teks tersebut. Teks ini, teks pengolahan singkong. Oke, jangan lupa ditulis namanya, tanggal. Oke, Budia tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran 5 dan 6 besok hari Rabu.